Allegri, Juventus langsung fokus ke Atalanta. Juventus sukses sudah menyingkirkan Sassuolo dari Coppa Italia. Bianconeri langsung mengalihkan fokus ke laga berikutnya melawan Atalanta. Dalam pertandingan Allianz Stadium pada Jumat dini hari, Juventus menang dengan skor akhir 2-1 atas Sassuolo. Paulo Dybala dan gol bunuh diri dari Ruan Tresoldi menjadi penentu kemenangan. James Traoré mencetak gol balasan dari Sassuolo. Juventus sudah ditunggu laga dengan Atalanta pada akhir pekan ini. Lanjutan Liga Italia itu berlangsung di Atleti Azzurri di Italia berlangsung pada hari Senin dini hari. Saat ini Juventus dan Atalanta bersaing ketat untuk memperebutkan posisi keempat di klasemen Liga Italia. The Athletic kini ada duduk di posisi keempat dengan raihan 45 poin. Atalanta mencatatkan 43 poin menempati peringkat keempat. Pelatih Juventus Massimiliano Allegri menyadari jarak tim asuhannya dengan pemuncak klasemen Inter Milan. Nerazzurri unggul 8 poin, berpotensi melebar menjadi 11 angka. Kami berpotensi ketinggalan 11 poin dari Inter, jadi tidak, kami fokus ke Atalanta. Mereka tim pengandalan dengan kualitas tinggi, mereka akan tambah bersemangat karena mereka sudah tersingkir dari Coppa Italia, kata Allegri. Jadi kami harus menggerakkan segalanya pada hari Minggu dan melihat apa yang terjadi. Tim lain terlalu jauh, kata dia. Bersama Juventus, Allegri menjalani start lambat. Mereka puas memenangkan dalam 4 laga awal dengan catatan 2 kali imbang dan 2 kali tumbang. Resta konon, kan rayuan dari fans Juventus untuk Paulo Dybala. Fans Juventus memberi perhatian yang besar kepada Paulo Dybala saat sang penyerang belum memutuskan masa depannya. Fans Juventus membuatkan khusus sebagai bentuk rayuan untuknya. Pembicaraan tentang masa depan Paulo Dybala di Juventus berjalan sangat lama. Negosiasi kontrak baru telah dimulai sejak akhir 2020 lalu, namun belum menemui titik temu. Juventus berupaya keras untuk membuat Dybala tetap berada di Turin. Tapi ada beberapa perbedaan prinsip antara mereka dan Dybala. Kontrak baru yang sudah disodorkan sejak lama tidak berujung di teken. Paulo Dybala menjadi kapten pada laga perempat final Coppa Italia melawan Sassuolo pada Jumat dini hari. Juventus menang dengan skor 2-1 pada duel di Allianz Stadium dan melaju ke babak semifinal. Gol pertama Juventus dicetak oleh Dybala pada menit ketiga. Setelah gol tersebut, fans Juventus yang berada di tribun pun langsung melanturkan chants untuk Dybala untuk menyambut gol itu. Dybala resta konon, bunyi fans Juventus seperti dilaporkan dari jurnalis Calcio Mercato. Giorgio Musso, kurang lebih kans itu berarti Dybala tetaplah bersama kami. Chant itu punya arti yang sangat penting dan menunjukkan pesan yang kuat. Fans Juventus sangat jarang memberikan chance pada seseorang pemain. Dybala mendapatkannya dan untuk sebuah pesan agar dia bertahan di klub. Negosiasi antara Juventus dan Paulo Dybala terganjal masalah finansial. Tawaran Juventus yang disesuaikan dengan kondisi keuangan di masa COVID-19 belum diterima oleh Dybala. Ada perbedaan tawaran dan keinginan jumlah gaji. Juventus ingin Dybala dan bertahan. Dybala juga diyakini tidak keberatan untuk bermain di Turin lebih lama. Tapi opsi untuk berlabuh ke klub lain juga tetap terbuka. Dybala punya banyak tawaran dari klub top Eropa. Di Inggris ada Tottenham dan Manchester United yang siap merogoh kocek dalam-dalam untuknya. Lalu Inter Milan juga mengintip peluang membajak Dybala musim depan. Juventus punya Dusan Vlahovic, Alvaro Morata bakal dimanduvikan. Kedatangan Dusan Vlahovic membawa banyak perubahan di Juventus. Dari sisi taktik, Massimiliano Allegri berpikir untuk memberi peran baru bagi Alvaro Morata yang mirip dengan Mario Mandzukic di masa lalu. Juventus harus membayar mahal untuk bisa mendatangkan Vlahovic dari Fiorentina pada Januari 2022. Sejauh ini, dari 2 laga yang dimainkan pemain 22 tahun tampil bagus dan langsung jadi andalan. Vlahovic langsung mencetak gol pada laga debutnya di Juventus. Lawan Hellas Verona, pada laga kedua lawan Sassuolo, Vlahovic bermain bagus dan aksinya membuat pemain belakang Sassuolo harus mencetak gol bunuh diri. Pada laga melawan Verona, Allegri menduetkan Morata dengan Vlahovic sejak menit awal. Sementara Dybala bermain lebih bebas dengan berada di belakang kedua. Skema ini berubah di laga kontra Sassuolo. Morata memulai laga dari bangku cadangan.
Saat dimainkan pada menit ke-61, Morata cenderung bergerak melebar, sementara Vlahovic menjadi target man mirip dengan era Mario Mandzukic dan Cristiano Ronaldo. Morata selalu bermain dengan penyerang tengah dan bergerak di belakangnya. Dia tidak selalu mengekspresikan yang terbaik dari dirinya, tapi dia datang dengan sikap yang benar hari ini, kata Allegri. Kami memiliki semangat yang tepat di babak kedua. Kami lebih agresif, merebut kembali bola dengan cepat dengan duel dan membuat perbedaan, terutama melawan tim seperti Sassuolo, tegasnya. Jika Allegri masih mencari formula yang tepat untuk memaksimalkan peran Morata, kondisi berbeda dengan Vlahovic. Allegri tampaknya sudah sangat yakin dengan potensi pemain 22 tahun itu. Pujian terus diberikan untuk Vlahovic. Kami senang dengan Vlahovic dan Zakaria, yang merupakan pemain yang sangat bagus dan beradaptasi dengan cepat. Juve bermain lebih baik belakangan ini, jadi para pemain ini membawa karakteristik yang tidak kami miliki sebelumnya, ucap Allegri. Kami senang memiliki Vlahovic, dia perlu berkembang menjadi lebih efektif dalam cara dia bermain. Lebih banyak menyerang ruang kosong, tapi itu adalah proses normal untuk setiap pemain, tegasnya. Isu lama mencuat kembali, tegaskan Gerard Piqué tolak Mathys de Ligt gabung Barcelona. Gerard Piqué dikabarkan sempat berbicara dengan bek Juventus Mathys de Ligt tentang kepindahan ke Barcelona. Kejadian itu pada tahun 2019 saat muncul rumor Barca menginginkan bek asal Belanda itu. Setelah mendapatkan Frenkie de Jong, Barca jadi lebih percaya diri mengejar talenta muda Ajax Amsterdam tersebut. Sport pada Selasa, 8 Februari 2022 melaporkan Mathys de Ligt ketika meninggalkan Ajax Amsterdam pada 2019 ingin menandatangani kontrak dengan Barcelona, tetapi ia berubah pikiran selama negosiasi usai mengetahui detail yang membuatnya tidak cocok. Dia bertemu Piqué pada liburan ke Karibia dan mereka ketakutan tentang kemungkinan kedatangannya. Piqué menyuruhnya untuk tak datang dikarenakan dia tidak akan mendapatkan menit bermain di Camp Nou. Piqué dan Clement Lenglet adalah bek tengah saat itu, di bawah pelatih Ernesto Valverde. Lenglet di kiri, Piqué di kanan. Sementara Mathys de Ligt bermain di sisi Piqué. Pantas saja dia merasa terancam di Barcelona. Akibat isu itu, Mathys de Ligt merasa terancam dan pergi ke Juventus. Piqué membantah isu itu, tetapi Mathys de Ligt dan agennya Mino Raiola bersikeras sebaliknya. Menurut Diario Gol, transfer Mathys de Ligt ke Barca sudah diselesaikan jelang musim panas 2019. Hanya tinggal menunggu pengumuman resmi. Kehadiran Mathys de Ligt jelas bakal mengubah susunan pertahanan Barcelona. Saat itu Piqué dan Clement Lenglet jadi duet inti Barca. Lalu ada Samuel Umtiti dan Tadibo di bangku cadangan. Umtiti pernah jadi bek kiri, tetapi cederapannya membuatnya tersingkir. Mathys de Ligt jelas tidak akan mau duduk di bangku cadangan. Piqué juga baru saja menjalani salah satu musim terbaiknya. Lenglet masih terus berkembang, keputusan yang sulit untuk Barca. Menurut media itu, Piqué disebut telah menolak kehadiran Mathys de Ligt. Piqué meminta Barca menunda transfer itu 1 tahun lagi, sebab dia merasa posisinya terancam dengan kehadiran Mathys de Ligt. Saat itu, performa Piqué masih apik, tetapi harus diakui usianya tidak lagi muda. Faktor ini bisa saja membuat Piqué terusir ke bangku cadangan. Pada akhirnya, Barcelona batal merekrut Mathys de Ligt, entah dikarenakan permintaan Piqué atau tidak.